tepat. Pasalnya di situ adalah 354, 355. Ya. Penganiayaan berat dan penganiayaan berat berencana. Tanggal 5 itu mereka tidak lagi seperti teman-teman yang seperti awalnya. Kok tanggal 15, tanggal 17 Januari ada sesuatu? Kan berbahaya tuh. Itu awalnya memang kata orang-orang itu kan begini, istilahnya mereka bilang begini, darah kami mendidih melihatnya. Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak ex-pejabat Dirjen Pajak yang dilakukan kepada anak di bawah umur berinisial D menjadi perhatian publik. Saat ini saya sudah bersama dengan kuasa hukum dari D, yaitu MS Are dari LBH Ansor. Halo Pak, apa kabar? Ya baik Mbak. Ya. Pak, bagaimana untuk kondisi terkini D, Pak? Ya saat ini adik kami ya, kondisinya meskipun masih di ruang ICU, tetapi dari perkembangan dokter itu alhamdulillah ada perkembangan. Tapi memang saat ini belum maksimal karena masih tergolong koma ya. Meskipun ada pergerakan tangan, ada matanya juga melek sekitar 1, 2 sampai 5 detik. Terus ada respon suara, ketika suara itu dia mulai respon. Cuma sebatas itu tapi masih di ruang ICU. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di pasal 67C itu jelas ya, junto pasal 80. Jadi anak ini dari awalnya menjadi anak saksi naik menjadi anak yang bersentuhan dengan hukum, saat ini juga sudah mulai naik. Per hari kemarin sesuai rilis dari Polda Metro Jaya sudah naik menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ya. Bagi kami ini adalah sesuatu yang sudah tepat karena dari peran berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang ada, semua orang yang di situ semestinya harus mendapat ganjaran sesuai dengan perbuatan mereka. Sehingga orang-orang lain maupun pihak lain itu akan menjadi efek jerak untuk semua orang. Nah, yang terkait dengan kebal hukum, kami sudah dari awal menyampaikan bahwa siapapun dia, mau anak atau apapun, bukan berarti akan menjadi sesuatu untuk anak itu kebal hukum. Karena kita menganut asas equality before the law. Setiap orang itu mempunyai kedudukan yang setara di mata hukum. Apalagi negara kita negara hukum. Seperti itu Mbak. Pak, untuk terkait data pendukung untuk yang bisa data pendukung yang bisa memberatkan untuk pelaku AG ini sendiri, katanya sudah dipegang oleh LBH Ansor, itu apa Pak? Iya, kalau dari itu kan kami lagi mengumpul data-datanya. Makanya kami hari ini rencana untuk meeting evaluasi data-data mana yang diperlukan untuk kami menyerahkan atau ketika pihak penyidik memintanya kami akan membantu untuk menyerahkan agar membuka seterang-terang mungkin kondisi permasalahan ini. Sehingga semua masyarakat bisa tahu bahwa ini loh peran masing-masing dan apa yang memperkuat dan memberatkan masing-masing itu. Kami lagi menyiapkan semuanya. Pak, bisa dijelaskan untuk kronologi David dibawa ke rumah sakit oleh siapa dan bagaimana? Jadi yang pertama membawa David ke rumah sakit itu saksi N. Karena saksi N ini adalah anaknya saksi N ini temannya korban. Ya. Lalu pada saat kejadian kan jelas tuh. Itu beliau yang teriak, "Berhenti, stop," dan lain-lain. Nah, akhirnya di situ beliau memanggil security di perumahan itu untuk memanggil polisi, lalu beliau mengantar korban ke rumah sakit. Nah, di perjalanan itu beliau menelpon orang tua korban. Nah, dari situ awalnya. Nah, sehingga dia bisa ke rumah sakit. Baik, kalau untuk peran dari masing-masing pelaku mulai dari MDS, lalu S dan juga AG dalam kasus ini seperti apa Pak? Ya, kalau dari video itu kan jelas ya. Peran masing-masing itu si pelaku utama itu kan menjemput yang S sama anak D, anak AG ya. Nah, lalu mereka bersama-sama ke sana. Jadi dari itu nanti dibongkar di penyidik karena kami tidak akan menyampaikan sesuatu yang menjadi materi substansi dalam perkara ini. Kami akan menyampaikan hal-hal yang umum
ketika ini semua terbuka pada saat di persidangan. Yang kedua begini, kami tidak akan menyampaikan sesuatu yang informasi sepihak, karena saat ini data sepihak, data dari para pelaku. Tetapi kalau dari korban, sekarang korban ini masih koma. Bagaimana kami bisa mendapat informasi detail agar bisa mengimbangi data-data dan informasi yang dari para pelaku itu. Baik, untuk dari mungkin banyak yang ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang hubungan AG dan D ini seperti apa Pak dulunya, karena beredar D ini katanya sempat marah karena putus dan ya itu beredar seperti itu, bagaimana Pak? Iya, karena begini, kalau terkait dengan itu saya berkoordinasi dengan ayahnya D, karena ayahnya pernah itu mengundang mereka bareng-bareng untuk makan bersama, ya. Tapi ayahnya menyampaikan itu teman dekat. Tapi ternyata konfirmasi lain itu kan kami belum bisa tahu, karena itu yang lebih tahu itu adalah D, korban, sama AG, kan gitu. Makanya untuk info yang beredar itu kan saya tidak bisa mengatakan bahwa ini pacarnya apa, itu nggak bisa. Karena apa? Kami belum memiliki informasi yang valid. Saat ini adalah informasi pihak yang digoreng dan dibuat sehingga seolah-olah skenario ini seperti sesuatu yang, makanya kami tidak berani untuk menyampaikan suatu argumentasi yang akan membuat ini menjadi gaduh, ya. Nah, makanya terkait dengan itu, waktu cepat atau lambat akan terbongkar dengan sendirinya, dan kami berdoa mudah-mudahan adik kami ini D ini segala lekas sembuh, bisa membongkar semua ini agar apa yang disampaikan ke Palu itu bisa terjawab. Gitu. Mereka itu sudah lama tidak, mereka masih komunikasi, tapi untuk dekat secara fisik komunikasi ketemu itu tidak lagi di tanggal 5 Januari. Sehingga sangat naif ketika ada yang mengatakan tanggal 17 ada sesuatu dan lain, sangat naif. Karena tidak relevan. Tanggal 5 itu mereka tidak lagi seperti teman-temannya seperti awalnya. Kok tanggal 17 Januari ada sesuatu? Kan berbahaya tuh. Gitu. Karena beredar katanya ada video atau ya seperti itu gitu. Jadi terkait dengan video itu kami mampu menyampaikan di sini bahwa siapapun yang menyampaikan harus pokoknya intinya begini, orang hukum itu siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Karena kami pada saat ini pasif, ketika mereka menyampaikan mereka punya itu mendalilkan, mereka buktikan dong. Karena kami sudah mempunyai kartu truf untuk bagaimana mematahkan semua yang disampaikan. Apa saja Ya. itu? Ya intinya itu saya sampaikan dari awal bahwa itu adalah kartu truf, itu kami tidak akan menyampaikan karena itu adalah menjadi bukti mahkota. Dalam hukum itu sampaikan itu bukti mahkota kami dan kami tidak mungkin akan mengumbar-umbar seperti yang lain. Kan gitu. Lalu ini Pak, untuk upaya permintaan maaf dari pihak MDS sendiri itu seperti apa Pak? Katanya paginya ibunya datang, lalu malamnya bapaknya. Iya, jadi kejadian itu kan kejadian sekitar pukul 18 ya. Jadi pas di rumah sakit pertama itu, memang pertama ibunya. Setelah itu ayahnya datang. Ayahnya datang dengan muka yang kita tahu lah ketika orang pada posisi yang bersalah bagaimana ekspresi dan lain-lain ya. Tapi ayahnya dia itu menyampaikan bahwa ini proses hukum. Kalau secara manusiawi saya ini manusia. Maaf sebagai manusia itu tetap kami akan memberikan. Tapi proses hukum agar semua orang akan jerah, menjadi efek jerah untuk orang lain, kita proses hukum jalan. Apa yang sekiranya dianggap pantas untuk menghukum MDS ini Pak? Iya, jadi begini ya. Kami sih pada prinsipnya pada awal perkara ini di Polres Jakarta Selatan itu awalnya Polres itu penyidiknya menyampaikan bahwa menggunakan pasal 351 ayat 2. Ya. Lalu kami membuat rilis. LBH Ansur secara resmi menyampaikan rilis bahwa pihak penyidik harus mengkaji kembali penerapan pasal sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang ada. Alhamdulillah apa yang kami ikhtiari itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Karena perkara dialihkan ke Polda kemarin dan di situ tepat pasalnya di situ adalah 354 355. Ya. Penganiayaan berat dan penganiayaan berat berencana. Makanya bagi kami
ketika penyidik menggunakan pasal 354, 355, itu bagi kami adalah itu yang sangat relevan. Karena sesuai dengan bagaimana perbuatan yang sangat ngeri ya kalau kita lihat ya. Saya tidak sanggup lihat videonya terus-terus tuh. Darah saya mendidih kata orang-orang itu. Sehingga sudah tepat pasal itu. Oke. Baik, terkait pihak keluarga sendiri Pak, melihat begitu banyaknya atensi publik terhadap D dan terhadap kasus ini, mulai dari masyarakat hingga pejabat begitu. Itu bagaimana keluarga menanggapi perhatian publik yang besar ini untuk D? Kalau saya ketemu sama orang tuanya itu, beliau sangat bersyukur dan berterima kasih atas dukungan itu. Sudah barang tentu ini bukan persoalan apa, tapi ini persoalan kemanusiaan ya. Mohon maaf, pejabat itu datang bukan untuk mengintervensi atau apa. Mereka datang memberikan dukungan kepada ayahnya. Sebagai ada yang datang menyampaikan bahwa saya ini sebagai seorang ibu. Banyak orang yang datang dan ayahnya terharu melihat itu. Beliau menyampaikan bahwa saya tidak sendiri. Dengan perkara ini ada hikmahnya, banyak orang datang melihat saya dan silaturahim. Jadi ayahnya sangat bahagia dan terharu ketika banyak orang datang, minimal bisa tidak menyembuhkan secara total kondisi psikisnya, mentalnya, tetapi minimal memberi dukungan untuk ayahnya agar bisa ke depannya bisa maju dan bisa percaya diri untuk membimbing dan merawat anaknya dengan baik. Pak, untuk saat ini keluarga yang sudah datang siapa saja dari pihak S, lalu MDS, atau mungkin bahkan dari pihak keluarga AG? Kalau keluarga MDS itu kan yang awal aja ya, yang ibu sama ayahnya. Kalau yang lain belum ada yang datang. Karena kami sudah sampaikan ke mereka, jangan memperkeruh suasana keluarga dulu, karena ayahnya lagi fokus, kami semua lagi fokus. Untuk itu sampai saat ini belum ada yang datang. Oke. Terkait atau reaksi Pak, terkait reaksi keluarga sendiri melihat video ini, kan video penganiayaannya sangat brutal ya. Itu reaksi keluarga bagaimana Pak melihat itu? Jadi begini, kalau reaksi keluarga sama keluarga besar, khusus keluarga korban maupun keluarga pengurus GP Ansor ya, itu awalnya memang kata orang-orang itu kan begini, istilahnya mereka bilang begini, darah kami mendidih melihatnya, ingin melakukan sesuatu, tapi karena ketua umum GP Ansor maupun ketua LBH Ansor menyampaikan begini, negara ini negara hukum, kita berada di suatu negara hukum, maka siapapun tidak boleh bergerak di luar jalur hukum. Sehingga keluarga maupun pengurus Ansor dan anggota Banser semuanya itu menahan diri, sehingga LBH Ansor yang totalitas untuk mengawal ini agar ini perkara harus ke jalur hukum, sehingga menjadi efek jerah untuk orang lain. Karena ini kita bukan ada di hutan belantara lalu siapa yang kuat dia yang bertahan atau dia yang itu enggak. Makanya itu kita tetap proses hukum, dan memang keluarga saat itu semuanya ada yang bilang begini, keluarin dia lalu saya yang duel sama dia, lihat jagonya di mana. Pak, terkait CCTV yang terjadi di malam penganiayaan itu, katanya polisi sudah memegang CCTV-nya. Apa Bapak sudah melihat? Kalau tentang CCTV, karena itu barang bukti, tidak akan diberikan kepada siapapun. Karena itu ada rumah tetangga, itu ada orang, kami tidak mau menyebutkan karena orangnya nggak mau disebutkan namanya. Nah, kami sudah berjanji bahwa kami tidak akan mengaitkan dia di situ. Makanya tentang barang bukti sudah diberikan kepada penyidik. Karena waktu itu seharusnya beliau tidak memberikan, tapi karena ada surat resmi dari kepolisian akhirnya beliau berikan. Nah, itu bukti itu yang memperkuat bahwa peran masing-masing orang itu. Ya, Pak, ini kan untuk kasusnya sendiri adalah penganiayaan berencana, dan untuk AGS sendiri nanti kan akan dijerat oleh hukuman. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat, kalau yang dewasa 2 orang itu kan kita sudah tahu undang-undangnya, KUHP pidana digunakan. Tapi kalau AG anak ini, tetap kita akan masuk pada undang-undang perlindungan anak. Sehingga kalau dalam undang-undang perlindungan anak itu kan maksimal di 5 tahun. Tapi pada prinsipnya begini, apapun yang menjadi fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat itu akan menjadi landasan untuk penyidik dan landasan untuk
penuntut umum. Dan itu akan menjadi dasar juga untuk hakim akan memutuskan. Karena ini proses masih panjang. Sehingga bagi kami adalah begini. Siapapun yang di situ ketika dihukum berdasarkan peraturan yang ada dan bisa menjadi sesuatu untuk menjadi efek jera untuk orang lain, dan ada di situ ada keadilan atau minimal ada kepastian hukum dan kemanfaatan, ya yang penting diproses. Karena kami yakin semua penegak hukum yang berproses ini akan profesional di posisi masing-masing untuk menetapkan orang-orang ini, pelaku-pelaku ini berdasarkan pasal-pasal yang ada. Karena ini kasusnya ya mohon maaf dia agak viral ya. Sehingga ini menjadi ketika penyidik keliru, maka ini akan menjadi bumerang untuk lembaga penegak hukum. Ya, bahkan ini sampai dianggap Sambo jilid 2 begitu Pak. Karena berawal dari perempuan juga begitu kasusnya. Nah, untuk AG sendiri, untuk keluarga sendiri, apa yang sekiranya dari kuasa hukum, apa yang sekiranya bisa menjerat AG, Pak? Jadi begini, kalau kami tidak akan menyampaikan bahwa ini mau sama seperti apa, karena kalau skenario-nya ya agak mirip-mirip, tapi dari orang, dari perbuatan kan beda kan, jadi kami tidak akan menggiring ke sana, nanti publik yang menilai. Tapi pada prinsipnya begini, perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi seperti ini harus dijerat dengan pasal-pasal yang bisa menjadi efek jerah. Karena kami tidak akan sebagai pengacara korban atau mewakili keluarga korban harus mendikte penegak hukum untuk harus seperti begini, itu berbahaya. Apalagi mengintervensi itu berbahaya. Biarkan saja independensi lembaga penegak hukum itu bekerja sesuai dengan tupoksinya. Ketika kami sebagai pendamping pengacaranya sampai di tingkatan-tingkatan melapor proses sampai dengan persidangan, ya kami sampai di situ saja mengawal. Kami tidak mungkin akan duduk di dalam sudah berbeda. Ruang kami ruangnya sudah pasif. Tidak seperti awal kami melaporkan. Jadi kami sih berharapnya penyidik akan profesional, mudah-mudahan. Kami berdoa supaya dan mohon dukungan dari masyarakat supaya penyidik profesional dan bisa mendorong agar ini proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang terakhir dari kami sih, kami berharap, kami mohon doa ya dari seluruh rakyat Indonesia, teman-teman semua, dan mohon dukungan. Semoga adinda kami, korban D yang masih di ruang ICU bisa lekas pulih dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Ya, maksudnya kita doakan untuk untuk D segera lekas pulih dan juga untuk penanganan dan proses hukumnya bisa lancar ya Pak. Amin, ya? Amin. Pak, di media sosial kan ramai soal hubungan D dan juga AG, dan dicurigai juga ini ada buzzer-buzzer yang mendukung pihak MDS begitu, itu bagaimana Pak? Iya, kami seperti prinsipnya begini, siapapun yang mau buzzer atau siapapun, ketika argumentasinya mampu mempertanggungjawabkan silahkan. Ya, tapi hati-hati, ketika tidak mampu mempertanggungjawabkan argumentasi atau cuitan-cuitannya, kami sudah siap untuk menyerang balik. Ya. Bahkan sebenarnya kemarin saya sudah harus melaporkan terkait dengan perekam video dan penyebar video kekerasan ya. Tapi kami masih fokus sehingga kami belum sampai pada tahap itu. Tapi pada fase kami akan melihat ini kalau berpotensi untuk kami harus menyerang balik, kami akan serang balik. Ya, serang balik dalam artinya adalah, itu artinya kami punya senjata cukup, bukti, materi dan lain-lain untuk bisa membantah ini. Karena kita bicara hukum itu bukan bicara tentang masalah sosial. Fakta sosial bukan fakta hukum, tapi fakta hukum harus dipertanggungjawabkan. Intinya begini, siapa yang mampu mendalilkan baik itu di media sosial maupun secara sosial dengan metode lain harus mampu membuktikan. Saya sampaikan ini karena kami siap membuktikan apa yang akan kami sampaikan itu. Pak, terima kasih sudah hadir. Semoga untuk D lekas sembuh dan juga urusan atau proses hukumnya berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Mbak.